Tak hanya di Pati pemirsa, kita lihat tadi bahwa kenaikan pajak juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan alasannya guna membantu pemenuhan pembangunan di daerah. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Ahmad Nur Hidayat, pengamat ekonomi, dan juga Prof. Johar Mansyah, pakar otonomi daerah. Selamat sore Bapak-Bapak. Ya, selamat sore David. Ya, terima kasih sudah hadir. Saya mau ke Prof. Jo dulu ya, Prof. Jo. Anda melihat ada sesuatu yang aneh nggak atau sebuah anomali begitu di tengah keadaan seperti saat ini? Tahu-tahu beberapa wilayah seperti yang tadi kita tayangkan ada kenaikan pajak yang begitu besar. Betul ya, ini agak ganjil ya. Keadaan ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi turun, tiba-tiba daerah-daerah di Jawa maupun di luar Jawa, tadi ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, dan di Sulawesi ya, dan sebagainya, menaikkan pajak. Nah, pajak yang dinaikkan itu pajak yang sangat penting ya, dan rakyat terbebani, namanya PBB P2, jadi pajak bumi bangunan, perdesaan dan perkotaan. Nah, semua rakyat bisa terkena itu. Dan yang juga anehnya lagi, kenaikan pajaknya itu sangat mencolok, ratusan persen ya, ada yang 200-an%, bahkan 400-an, dan konon ada yang 1000-an%. Nah, ini memang tanda tanya, ada apa dengan kepala daerah baru yang baru saja dilantik bulan Februari di seluruh Indonesia di 546 daerah. Kok kabupaten-kabupatennya khususnya ini kok menaikkan pajak PBB yang tinggi mendadak. Nah, kalau kita dalami rupanya Mas David, ini daerah itu kepala daerah baru setelah melihat postur APBD tahun 2025 ini kaget. Kenapa? Karena APBD-nya itu banyak yang dipangkas ya dari dana transfer pusat, yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus ya, yang harusnya diterima oleh daerah gara-gara ada efisiensi pemerintah pusat di bulan Januari tahun 2025 ini yang jumlahnya secara nasional mencapai 50 triliun lebih. Nah, itu berdampak pada daerah itu tiba-tiba mau bangun jalan dari DAK fisik gitu yang akan dikirim atau ditransfer oleh pusat ke daerah. Nah, itu menjadi nol, hilang. Lalu kepala daerah itu tetap ingin menunjukkan kinerja kepada rakyat di daerahnya, ingin bangun jalan, ingin buat rumah sakit. Secara yang pendek gimana, supaya yang singkat gimana tahun 2025 ini juga, yaitu akhirnya mereka nampaknya memilih naikin PBB. Nah, dan uang itu nanti mau dipakai bangun jalan, bangun rumah sakit, dan kegiatan-kegiatan yang sudah dijanjikan dalam kampanyenya. Inilah akibatnya dari kebijakan pusat yang dibuat tanpa menghitung dampak terhadap pemda-pemda kita yang rata-rata memang kemandirian fiskalnya lemah ya. Jadi sangat bergantung dana subsidi atau transfer dari pusat ke daerah itu. Manakala dana itu dipangkas, dipotong, kemudian mereka tidak bisa melakukan pembangunan maupun pelayanan publik dengan baik. Baik, jadi di satu sisi memang ada pemangkasan dari transfer pusat, lalu kemudian ada kebutuhan juga di daerah untuk menggenapi janji kampanye barangkali begitu ya. Terus kemudian ternyata nggak ada dananya begitu, mendadak kosong begitu. Nah, sehingga menaikkan pajak sedemikian besar. Nah, tapi kalau saya ke Mas Ahmad Nur, kalau dilihat ini kenaikannya kan sampai 250%, bahkan ada yang 1000%. Nah, di tengah kondisi yang masyarakat yang mungkin saat ini sedang kesulitan, banyak juga layoff di beberapa kota bahkan ya. Ini akan menambah beban atau potensi mengurangi daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi seperti ini nggak? Oh iya, pasti dia akan membebani masyarakat dan akhirnya akan menurunkan daya beli. Tapi kan persoalannya begini, kenapa ini kok terjadi masif ya? Hampir di semua wilayah kan awalnya publik kita secara nasional taunya di Pati aja dan protesnya besar.
Tapi kalau kami sudah memprediksi dengan undang-undang HKPD, di mana pemerintah pusat melepaskan ya beberapa pajak ya ke daerah dan kemudian menjadi pajak daerah dan retribusi daerah, ini memberikan kewenangan yang luar biasa kepada daerah untuk mengenerate penerimanya sendiri melalui peningkatan PAD. Dan saya kira ini triggernya adalah karena banyak daerah yang tanda kutip ya tidak kreatif dalam bagaimana sih cara meningkatkan PAD yang tanda kutip ya tidak membebani masyarakat. Ini kan cara-cara yang dilakukan saat ini oleh para kepala daerah, ini kan cara instan. Naikkan saja PBB, karena PBB ini adalah domainnya daerah, naik setinggi-tingginya, nanti kita dapat PAD setinggi-tingginya, tanpa melihat dampak dari apa yang terjadi di masyarakat sekarang. Dan saya kira ini cara berpikir yang tumpul dan tidak kreatif begitu ya, yang ditawarkan kepada para pemimpin-pemimpin daerah yang sebetulnya mereka adalah hasil dari pilkada secara langsung. Dan ini juga membuat pertanyaan besar, apa kemudian evaluasi dan pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri ataupun retret ataupun pembinaan lain-lainnya yang dilakukan kemarin-kemarin. Karena kalau caranya adalah seperti ini, diambil cara instan, ya apa yang terjadi di Pati, penolakan masyarakat begitu tinggi, harusnya menjadi pelajaran bagi kepala daerah di tempat lain. Ini kaget saya mendengar ada yang lebih tinggi daripada Pati 1000%. Nah ini ya, untung saja masyarakatnya belum bergerak, dan saya kira ini akan bergerak masyarakatnya menolak ini semua. Dan oleh karena itu daripada kita kegaduhan, apalagi kita mau merayakan 17 Agustus ya tahun 80 tahun kita merdeka, hal seperti ini harusnya dihilangkan kegaduhan seperti ini. Apakah tidak ada cara lain buat pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD? Saya rasa punya, dan saya kira kita bisa berdiskusi setelah ini. Apa saja? Misalnya kita mungkin sedikit berikan tips atau berikan ide-ide bagi Pemda begitu. Apa saja kira-kira yang bisa meningkatkan PAD? Pertama begini, kalau kita mau jujur ya, harga tanah di daerah, di tingkat kabupaten, bahkan di seluruh Indonesia, itu ada yang selama 25 tahun NJOP-nya itu nggak pernah naik. Ada, kalau kita beda dengan Jakarta, NJOP Jakarta itu kan tiap tahun naik, bahkan sampai 10%, harga tanah naik terus. Tapi di daerah itu ada yang 14 tahun, ada yang 25 tahun tidak naik. Sebetulnya kalau ini bisa dilakukan guyup ya, sosialisasi, diskusi dengan baik dengan stakeholder daerah, ini sebetulnya bisa jadi solusi. Caranya apa? NJOP masyarakat dinaikkan dulu, sehingga masyarakat happy. Ya, yang mereka mau jual tanahnya, mereka akan mengalami kenaikan tanah dan sebagainya. Nah, proses penaikan NJOP ini memang butuh waktu, memang butuh pelibatan dari banyak pihak. Dan saya kira kalau nggak usah dinaikkan lah PBB-nya, NJOP-nya aja naik, nilai dasar dari perlakuan PBB itu naik, otomatis PBB naik. Tapi diiringi dengan satu diskusi yang bagus, dengan cara yang berkeringat memang, karena meyakinkan atau mengundang para stakeholder untuk membahas dengan NJOP ini panjang prosesnya. Ini NJOP-nya naiknya secara gradual begitu ya, artinya secara annual juga naik tahun per tahun, kemudian maksudnya tidak terlalu kayak dicicil begitu ya? Ada di daerah yang 25 tahun nggak naik mas harga tanahnya. Jadi si petani itu asetnya itu selama 25 tahun, berarti kan bisa hampir satu generasi. Nah ini yang kemudian lakukan revisi, dan menurut saya banyak cara lain ya, seperti misalkan meningkatkan NJOP tanpa meningkatkan PBB. PBB-nya tetap saja persennya, karena NJOP naik otomatis naik. Tapi yang terpenting saya ingin bawahi begini, ada cara lain yang tanpa membebankan atau menaikkan masyarakat beban lagi, yaitu dengan cara ya pemerintah daerah harus jujur. Selama ini jangan-jangan pemerintah daerah kita ini banyak pengeluaran yang sifatnya seremoni. Prof. Joni lebih paham ya, bahwa banyak di daerah itu para bupatinya datang menghadiri festival A, festival B yang menghabiskan anggaran APBD. Nah kalau kita melakukan apa yang disebut dengan memangkas lemak-lemak jahat di dalam tubuh ya, lemaknya dalam ototnya pemerintah daerah, ini pemerintah daerah akan langsing dan mereka akan sigap gitu loh melakukan program-program infrastruktur atau program-program pembangunan lain daerah. Maksud saya adalah daripada dia mengenerate hanya berpikir satu sisi PAD-nya saja, dia lebih baik di saat ekonomi kita lagi menurun seperti ini, dia memangkas belanja-belanja yang bisa dihemat. Saya kira belanja yang bisa dihemat ini banyak ya, dan saya kira bisa mengikuti PMK 256 tahun 2025 tentang pemangkasan itu. Ini harus dibuat secara tertib dan disiplin, sehingga ada ruang fiskal APBD itu untuk dilakukan pembangunan dan merealisasikan janji-janji kepala daerah. Begitu David. Ya baik, saya ke Prof. Jo lagi. Kalau dikatakan tadi oleh Mas Ahmad itu bahwa ada
kolesterol jahat ini yang justru selalu dinikmatin. Tetapi waktu awal-awal ketika Pak Prabowo mengumpulkan seluruh kepala daerah lalu kemudian masuk ke dalam apa namanya itu camp begitu ya. Itu sepertinya juga sudah diberitahukan untuk memangkas semuanya, bahkan rapat-rapat juga dikurangi di hotel-hotel dan segala macam sehingga akhirnya membuat pendapatan di daerah juga turun. Nah, apakah ini masih terus berlangsung? Artinya hal-hal yang tidak perlu ini kemudian masih dihambur-hamburkan begitu di daerah atau bagaimana sepengetahuan Anda? Ya, kalau yang saya amati daerah sudah menurun lah ya, seremonial sudah berkurang, perjalanan dinas ya itu juga sudah tidak banyak, lalu yang pemeliharaan yang harus dilakukan, pengadaan juga turun cukup signifikan. Jadi sebetulnya daerah sudah mengikuti instruksi presiden itu. Nah, persoalan yang jadi kisruh ini, rame ini adalah karena kepala daerah punya ambisi nih untuk segera tahun ini juga deliver, bangun ya, janji-janji harus dijalankan. Sementara uangnya turun, dari PAD turun karena kemampuan ekonomi masyarakat lemah, lalu kemudian juga dari pusatnya dana transfernya turun. Nah, disitulah terjadi jalan pintas menaikkan pajak saja. Nah, kalau yang cara lain memakan waktu, misalnya kerjasama dengan pihak ketiga itu untuk investasi, nah itu takes time lah ya, atau meningkatkan laba BUMD itu juga perlu waktu. Nah, sementara mereka mau langsung unjuk gas full gitu kan, sekarang ini juga. Nah, itu kurang dipertimbangkan dengan matang. Nah, bagusnya sebetulnya lebih baik jujur. Tadi itu Mas Ahmad ya, jujur tuh jadi pemimpin Pemda, bilang sama rakyat ini kita belum bisa bangun, tertunda dulu jalannya karena uang dari pemerintah pusat untuk bangun jalan nggak turun. Dana PAD kita kalau saya naikin pajak, kan Anda pasti keberatan, keadaan ekonomi tidak baik. Sepakat ya, dialog ya. Nah, pasti rakyat memahami dan menerima. Tapi kalau rakyat tiba-tiba disodorkan dengan tagihan PBB yang ratusan persen itu naiknya, ngamuk lah rakyat kita ini. Nah, itu yang saya bilang itu kepemimpinannya kurang matang, kurang bijak, kurang arif dalam membaca tanda-tanda keadaan di masyarakat kita. Jadi haruslah pemimpin yang nanggap insas mito, kalau orang Jawa tuh Mas Ahmad ya. Jadi betul-betul dia tanda rakyat kurang baik. Nah, kita jangan bikin kebijakan yang membebani mereka. Baik, kalau tadi disebutkan bahwa seperti yang diusulkan juga tadi oleh Mas Ahmad itu bahwa ada menaikkan NJOP secara berkala. Lalu kemudian otomatis akan menaikkan pajak juga. Dan kalau bicara soal tadi ada jalan panjang yang agak lama seperti itu, apakah daerah saat ini emang sulit untuk membuka investasi dari luar negeri gitu untuk bisa mengisi ruang kosong lah, dalam artian yang memang dari PAD transfer dari pusat nggak ada gitu? Ke Prof Jo. Ya. Saya kira memang nggak gampang juga untuk berinvestasi di negeri kita kan, karena lika-likunya sangat panjang. Ya, belum juga kan birokrasi ya masih lambat ya, dalam melayani perizinan. Nah, jadi walaupun ada potensi, dan juga daerah kita kan nggak semuanya punya potensi orang berinvestasi. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita lihat secara umum, maka itu perlu waktu. Nah, kalau mau investasi perlu waktu. Nah, ini sekarang kan kepala daerahnya nggak bisa dulu mau menunjukkan bahwa dia
akan memenuhi janji-janji kampanye, itu aja. Jadi harus dia perlu hard cash begitu ya, yang memang harus segera bisa dieksekusi begitu. Baik, sebelum kita lanjutkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyamakan ya zakat dan wakaf dengan pembayaran pajak. Jadi Sri Mulyani berpendapat manfaat yang dirasakan sama, yakni kembali kepada semua orang yang membutuhkan. Dari mulai perlindungan sosial. Jadi kalau kita bicara tentang keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu. Kalau dalam bahasa syariah itu yang disebut menggunakan zakat, wakaf. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Kami sampaikan 10 juta keluarga tidak mampu diberikan program keluarga harapan. Bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. UMKM yang belum mampu kita berikan akses tadi. Ya, saya ke Pak Ahmad. Tanggapan Anda mengenai pernyataan Bu Sri Mulyani ini ya. Apa dengan kaitannya dengan begini? Kepatuhan pembayaran pajak oleh warga gitu. Yang jelas kalau melihat sudut pandangnya kepatuhan ya, saya kira memang ini bisa dikaitkan bahwa memberikan setiap kelebihan yang dimiliki ya, kepada masyarakat, kepada yang dihimpun oleh negara dalam hal ini adalah pajak, itu adalah sesuatu yang tidak terlepas dari perilaku yang baik ya, satu tindakan yang dianjurkan. Dan saya kira kalau dalam hal kepatuhannya bisa disamakan antara zakat dengan pajak. Tetapi dalam konteks cara pengambilannya tentunya berbeda. Kalau negara itu punya progresif, PPh kita itu 30%. Tapi kalau dalam zakat dalam agama itu hanya 2,5%. Jadi secara nominalnya beda. Ya tidak bisa kita mengeneralisir sama semua, tergantung konteksnya. Kalau konteksnya adalah kepatuhan, semua orang harus bayar zakat karena masalah hak dan kewajiban dia sebagai negara, iya betul. Sebagaimana juga masalah zakat, itu hak perintah agama yang diperintah. Jadi sama kepatuhannya harus diikuti. Tetapi dalam hal ini saya kira kita harus berhati-hati menggunakan terminologi agama ya dalam menggunakan terminologi keuangan negara, karena kalau negara itu punya kekuatan yang berbeda ya dalam konteks kita, negara bisa memaksa bahkan bisa memberikan denda kepada mereka tidak bayar pajak. Tapi dalam konteks agama itu kebanyakan yang terutama yang sifatnya bukan zakat yang wajib ya, itu sifatnya adalah diperbolehkan, artinya siapa saja yang mampu, dan itu lebih banyak pada kesadaran pribadi. Kalau dalam konteks bernegara ada hukumannya bagi mereka yang tidak fulfill dengan compliance dari pembayaran pajak. Saya kira perbedaannya sangat signifikan, Mas. Jika dikaitkan dengan akhirnya bahwa di tengah masyarakat yang kan sebenarnya ada juga masyarakat yang memiliki tanah yang cukup besar gitu di daerah, tetapi sebenarnya mereka penghasilan mereka sangat minimalis sekali. Itu hanyalah warisan-warisan gitu dari orang tua mereka. Dan sehingga ketika dikenakan pajak sebegitu besar, itu mereka tidak sanggup bayar. Nah, lalu untuk seperti orang-orang seperti mereka ini seharusnya seperti apa pemerintah menerapkan pajak ini? Kalau itu menurut saya begini, konteksnya kita melihat ya kalau konteks PBB ya, PBB ini kan pajak terhadap tanah, bumi dan bangunan yang sifatnya adalah dia melekat, dan saya kira besarannya itu diatur ya. Banyak orang yang di daerah itu meskipun dia punya berhektar-hektar, tetapi bisa jadi dia pembayarannya ada 100.000, dan saya kira 100.000 itu kecil dalam konteks sekarang. Tapi kalau naiknya menjadi 250% atau menjadi 1000%, tadi contoh yang diberitakan tadi dia sampai beberapa juta ya, kalau 1000% berarti dari 100.000 berarti menjadi 10 juta, 1 juta atau sampai 10 juta saya kira. Dan itu kan memberatkan sekali buat masyarakat di daerah, Mas David. Sehingga ini perlulah yang namanya wisdom dan juga melihat situasi masyarakat. Dan saya kira agak aneh kalau pemerintah daerah yang dekat dengan rakyat itu malah terkesan
menjadi sangat kejam kepada rakyatnya sendiri. Ya kalau Anda sangat arogan begitu ya, seperti contoh beberapa bupati yang kemarin di demo itu kan karena sebetulnya bukan karena kebijakannya, karena cara menyampaikan kebijakannya yang tidak dengan cara yang baik. Caranya arogan. Siapa yang nantang? Mau datangin 5.000 saya nggak takut, begitu kan? Akhirnya orang datangin terus langsung. Dan saya kira yang terjadi adalah kita ini sebetulnya PBB kita sudah sangat bagus ya. Ini tidak begitu memberatkan. Tinggal bagaimana caranya menyampaikan sosialisasinya. Kalau sosialisasinya baik, saya kira ini kan tujuannya baik. Nah dalam public policy, Mas David, niat baik tidak cukup. Harus disertakan dengan proses yang baik dan komunikasi yang baik. Ya meskipun dia orang yang punya otoritas dan dia memaksakan dengan otoritasnya, sementara mendapatkan penolakan dari warga, yang terjadi adalah kegaduhan. Dan saya kira di era ekonomi kita sedang sulit seperti ini, kegaduhan yang terjadi di daerah ini tidak perlu. Makanya saya kira isu kenaikan PBB ini harus diangkat juga di level pusat supaya tidak ada kegaduhan di level daerah. Karena kalau kegaduhan di daerah terjadi, ini masyarakat di daerah tidak tenang dalam mencari kegiatan usaha, akhirnya nanti akan menurunkan pertumbuhan ekonomi mereka sendiri. Baik, saya ke Prof. Jo, gimana tanggapan Anda? Apakah Anda juga sepakat demikian atau ada pemikiran lain? Ya, jadi saya punya pikiran ini blunder pemerintah pusat sebetulnya, karena tiba-tiba memangkas dana transfer ke daerah ya yang dibutuhkan oleh banyak daerah, karena potensi atau income dari PAD daerah itu rata-rata rendah ya. Lebih dari 400 daerah itu tidak mandiri fiskal atau lemah. Nah oleh karena itu saran saya ke depan nih tahun 2026 nanti pemerintah pusat jangan memotong TKD itu ke daerah seperti pengalaman di 2025 ini. Tolong daerah yang sudah terbatas kemampuan keuangannya itu tetap diberi dukungan dana transfer ke daerah. Nah sambil diberi pembinaan untuk meningkatkan kemampuan PAD-nya. Nah itu aja saya kira yang penting kita upayakan. Ya, kalau tadi memang Prof kita bahas juga bahwa pusat ternyata juga memangkas itu. Artinya ada keterlibatan soal kenaikan pajak di daerah ini ya. Nah menariknya Mensesnek Prasetyo Hadi membantah hal tersebut. Prasetyo mengatakan kebijakan menaikkan pajak adalah dari kepala daerah masing-masing. Bukan ya, itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya. Bahkan di Kabupaten Pati dengan kabupaten di sebelahnya yang bersebelahan dengan Kabupaten Pati pun juga berbeda. Jadi bukan, menurut pendapat kami bukan karena itu. Kalaupun ada rencana atau kebijakan penaikan PBB di daerah masing-masing. Ya, Prof. Jo, ini bukan dari pusat nih, artinya kenaikan itu, tapi kalau tadi kita bahas kan dampaknya dari pusat karena transfer dipangkas gitu. Kalau kenaikannya itu blade-nya, policy-nya kepala daerah masing-masing. Tapi mengapa mereka menaikkan PBB atau pajak? Nah itu karena dana yang tadinya dikucurkan oleh pusat itu dipangkas, bahkan ditiadakan, sehingga mereka panik ya untuk bisa memenuhi janjinya jalan pintas menaikkan PBB, dan delalahnya itu naikinya itu ratusan persen, kalau enggak tercapai target untuk bangun rumah sakit, bangun jalan. Jadi sangat erat kaitannya dengan kebijakan pusat itu. Makanya saya sarankan jangan lagi potong uang daerah itu 50T kalau mau menjaga stabilitas daerah. Baik, Mas Ahmad, singkat saja. Jadi kenaikan pajak ini harusnya tidak diberlakukan dulu sekarang ya? Lebih memilih kepada NJOP dinaikkan secara berkala begitu, lebih tepat begitu ya? Saya kira begini, menyambung apa yang disampaikan Prof. Jo, saya punya pemikiran ini sebetulnya momentum bagus untuk mengevaluasi bagaimana sebetulnya keuangan daerah kita. Tadi Prof sudah menyampaikan dari 500 itu 400 daerah itu tidak independen, mengharapkan transfer pusat.
itu seperti apa, the beggar of your neighbor gitu ya, minta-minta begitu. Dan saya kira kita sudah punya instrumen ya, pemerintah daerah ini dibina oleh Kementerian Dalam Negeri, dan mereka juga sudah punya PAD, mereka punya juga dana desa, belum lagi ada program-program yang lain. Saya kira ini saatnya dijadikan momentum untuk memperkuat daerah-daerah mana yang mereka mengandalkan transport pusat, ini harus diberdayakan. Dan saya kira ini tugasnya pemerintah pusat juga. Karena apa? Kalau misalkan kita bicara daerah itu ingin mengembangkan pariwisatanya, kan infrastrukturnya harus nyampe. Dan mereka nggak bisa bangun infrastruktur di daerah. Berarti harus ada pemerintah pusat intervensi di situ. Intinya adalah jadikan ini momentum untuk mengembangkan pendapatan asli daerah masing-masing. Tetapi jangan membebankan pajak. Bagaimana caranya? Kreativitas dalam hal keuangan yang dibutuhkan, saya kira. Kreatif jadi kata kuncinya. Baik, terima kasih. Pengamat ekonomi Ahmad Nur Hidayat dan juga Prof. Jo Hermansyah, pakar otonomi daerah. Terima kasih dan salam sukses selalu. Terima kasih. Salam sehat, Mas. Assalamualaikum.